Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zain Ritongan, NIM 0306 192151. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian penelitian eksperimen dan langkah-langkah dalam desain eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel yang data-datanya belum ada, sehingga perlu dilakukan proses manipulasi melalui pemberian treatment atau perlakuan tertentu terhadap subjek penelitian yang kemudian diamati atau diukur dampaknya data yang akan datang. Penelitian eksperimen juga merupakan penelitian yang dilakukan secara sengaja oleh peneliti dengan cara memberikan treatment atau perlakuan tertentu terhadap subjek penelitian guna membangkitkan sesuatu kejadian atau keadaan yang akan diteliti bagaimana akibatnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam desain eksperimen. Yang pertama yaitu pernyataan mengenai masalah atau persoalan yang dibahas. Yang kedua yaitu perumusan hipotesis. Yang ketiga yaitu penentuan teknik desain eksperimen yang diperlukan. Yang keempat yaitu pemeriksaan semua hasil yang mungkin dan latar belakang atau alasan-alasan agar supaya eksperimen setepat mungkin. Yang kelima yaitu mempertimbangkan semua hasil yang mungkin ditinjau melakukan eksperimen. Yang keenam yaitu penggunaan teknik statistik untuk analisis data hasil eksperimen. Yang ketujuh yaitu mengambil kesimpulan penilaian seluruh penelitian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang desain penelitian eksperimen. Desain eksperimen yang dipilih terkait erat dengan tingkat validitas hasil penelitian yang akan diperoleh. Namun demikian, pada penelitian eksperimen di kelas pembelajaran akan banyak menghadapi berbagai keterbatasan, antara lain yang pertama, kesulitan untuk mengelompokkan siswa secara bebas sesuai keinginan peneliti. Yang kedua, yaitu melakukan matching atau penugasan secara random sehingga sulit. Yang ketiga, memperoleh dua kelompok atau kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang benar-benar sebanding atau komparabel. Yang keempat, penelitian eksperimen di kelas pada umumnya hanya dapat menggunakan kelas atau kelompok siswa apa adanya sehingga sampelnya disebut intact sample. Yang kelima, kendala-kendala yang terkait dengan kejujuran dan keobjektifan guru dalam mengukur dampak perlakuan atau hasil belajar. Dan yang terakhir yaitu kendala untuk mengendalikan faktor-faktor atau variabel yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen, misalnya interaksi siswa dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak mungkin dicegah dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu eksperimen faktorial. Eksperimen faktorial merupakan eksperimen yang menggunakan lebih dari satu perlakuan atau lebih dari satu variabel bebas. Eksperimen faktorial minimal menggunakan dua faktor. Istilah faktorial sebenarnya berhubungan dengan cara faktorial itu dibentuk. Faktorial merupakan desain khusus dari penelitian eksperimental atau Christensen dalam Seniati dan kawan-kawan pada tahun 2011. Desain faktorial bukan hanya sebuah desain, melainkan merupakan sekelompok desain atau Robinson dalam Seniati dan kawan-kawan pada tahun 2011. Digunakan untuk meneliti eksperimental yang melibatkan lebih dari sebuah variabel bebas. Desain faktorial menyangkut dua hal, yakni yang pertama, variabel bebas yang terlibat. Desain faktorial kedua, faktor atau two-factor factorial design, digunakan untuk penelitian yang memiliki dua variabel bebas, yaitu desain penelitian tiga faktor yang digunakan pada penelitian dengan tiga variabel bebas. Baiklah, di sini saya Eka Gustiani dengan NIM 0306192146 akan menjelaskan tentang kelebihan desain faktorial. Yang pertama itu lebih efisien dalam menggunakan sumber-sumber yang ada. Yang kedua, informasi yang diperoleh lebih komprehensif karena kita bisa mempelajari pengaruh utama dari interaksi.
Yang ketiga, hasil percobaan dapat diterapkan dalam suatu kondisi yang lebih luas karena kita mempelajari kombinasi dari berbagai faktor. Kekurangan desain faktorial. Pertama, statistika menjadi lebih kompleks. Kedua, terdapat kesulitan dalam menyediakan suatu satuan percobaan yang relatif homogen. Yang ketiga, pengaruh dari perlakuan tertentu mungkin tidak berarti apa-apa, sehingga terjadi pemborosan sumber daya yang ada. Kemudian jenis eksperimen faktorial. Yang pertama, salah satu variabel bebas dimanipulasi. Dan yang kedua, semua variabel bebas dimanipulasi.